semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi, salam sehat, selamat beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, pada hari ini di tengah-tengah kita ada seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Albert Luhu, PhD, Gembala Sidang GBT Evata Pemalang, Tangerang Selatan. Beliau juga sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologia Sunergiu. Saudara-saudara, terima kasih Pak untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Pak Albert berdiri. Kasih aplaus saudara. Ya, terima kasih. Mari kita akan sama-sama berdiri. Kita akan awali ibadah yang pertama ini, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Pagi hari ini siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Bisa berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nyanyi sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semua sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Semua nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkat tanganmu, kau ada dalam hatiku. Tak dapat semangat
penuhiku. Tanganku ku angkat padamu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Rahmat yang kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, semua. Na 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 na, na 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 na, yeah yeah. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, come on. Lebih dahsyat lagi. Go. Katakan seindahnya pelangi, yes Lord, secerahnya mentari. Nah, Engkau yang terindah, oh Tuhan, Engkau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, dan Engkau kan setia menjagaku, Menyerahku selama kei aku. sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senangkalamu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Sekali lagi, semua. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Nah,
menebus dosaku, sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku menyala untukmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita pagi hari ini. Come on, Jesus. Thank you Lord. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Semuanya. Yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Segala raja. Hey, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, terpujilah Engkau Raja. Kami ingin bersinar Tuhan. Thank you Lord. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love, like the fire burning us, burning like the sun, as we glorify, show your kingdom come. Come on! We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love, like the fire burning us, burning like the sun, as we glorify, show your kingdom come. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, come on. Thank you Jesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pagi ini Engkau hadir Tuhan. Kami datang tempat ini bukan hanya ingin mencari mahkota-Mu Tuhan, tidak hanya ingin mencari jubah-Mu Tuhan, tapi pagi hari ini kami datang Tuhan, kami mencari wajah-Mu. Kami rindu Engkau pagi hari ini Tuhan. Biarkan setiap kami yang datang Tuhan mengalami kesembuhan dari segala penyakit, dalam segala perkara apapun itu ya Tuhan. Kami percaya, kami serahkan ini dalam nama-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu.
bersama-sama kita katakan percaya mujizat. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jadikan lagu ini sebagai doamu, Jesus. Tuhan katakan, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Siapa silakan. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh.
Dengan rendah hati mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih sepanjang sejarah gereja, khususnya gereja di sini berjalan. Tuhan selalu menuntun dan memelihara. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami boleh layak hidup dan memperoleh kehidupan. Terima kasih banyak Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan dan berikan kami kuasa mampu untuk melayani dan mampu untuk hidup dan menantang segala pergumulan. Bersama Tuhan kami ada kemenangan yang baru. Terima kasih banyak Tuhan. Berbicaralah kepada kami sudah siap untuk mendengar. Kami menghargai kebenaran Tuhan. Dan Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua kami. Mengurapi tempat ini supaya kami berkenan kepada Tuhan. Dan layak dan pantas di hadapan Tuhan. Siapalah kami ini Tuhan? Kami mengaku pelanggaran kesalahan kami. Tapi berdasarkan anugerah Tuhan, kasih sempurna Tuhan, menolong memberikan kemampuan kepada kami. Terpujilah Kristus. Yang percaya kepada Kristus dengan iman sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada rekan-rekan menyanyi satu buah pujian. Persilakan. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Pagi. Kami dari mahasiswa dan juga alumni STT Sunergio, pagi hari ini adalah hari yang berbahagia. Kami bertemu dengan Pak Rektor dan juga saudara-saudara di tempat ini. Kami akan menyanyikan sebuah lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Di kesempatan yang berbahagia ini kami juga mengundang, kalau besok pagi Bapak Ibu ada waktu, ikut dalam seminar ataupun kuliah padat yang akan dilakukan jam 9:30 sampai jam 3 di Gereja Bukit Sion di Darussalam. Untuk konsumsi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, sudah disediakan. Bapak Ibu bisa daftar melalui saya, jadi di warta gereja juga sudah ditulis, supaya kita tahu jumlah yang hadir. Ya Bapak Ibu, kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk ikut bersama-sama dengan kami untuk seminar besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan ada yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkat. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
tak berdaya lagi, untuk ini sudah jadi berat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Yang paling berharga ketika Tuhan mempercayakan hidup kita bisa melayani Tuhan. Pelayanan tidak melihat usia dan jabatan. Selagi ada hidup kita melayani Tuhan. Dan saya bersyukur secara pribadi kepada Tuhan kalau saya ada di tempat ini. Karena itu terima kasih untuk Gembala Jemaat, Ketua Majelis Jemaat Pak Pendeta Lukas Sutrisno, dan beberapa hamba Tuhan, Majelis Jemaat dan Pendeta, dan seluruh jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab hari ini yang menjadi berkat sekaligus kita merenungkan berkat itu bersama-sama. Dua pembacaan kita pada pagi hari ini dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Yang kedua Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Kalau sudah dapat mari kita baca bersama-sama. Yang pertama Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Yang kedua Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Kita baca bersama, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Pembacaan yang kedua, mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia saudara yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada dua hal yang kita perlu renungkan setiap hari. Khususnya pagi hari ini kita merenungkan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Itu pertanyaan orang percaya sepanjang zaman. Selama dia masih hidup, pertanyaan itu harus menggelora dalam hidup saudara dan saya. Apa yang bisa membuat kita ini berkenan kepada Tuhan? Apa yang membuat kita ini bisa pantas dan layak di mata Tuhan? Layak enggak kita di hadapan Tuhan? Sudah pantas enggak kita di hadapan Tuhan? Pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan ketika Tuhan mengharapkan dan meminta sesuatu kepada kita? Tuhan mengharapkan kepada kita, Tuhan meminta sesuatu. Tuhan minta wajar karena kita sudah ditebus oleh anugerah Kristus. Tuhan minta wajar karena kita menerima iman kepada Tuhan. Dari dua pertanyaan ini Bapak Ibu, saya memberikan tema adalah aman dalam ketidakamanan. Saudara-saudara, sekarang ini manusia butuh aman. Tidak ada satu orang pun yang tidak butuh aman. Dalam situasi kondisi yang saudara dan saya geluti dan kita pahami, semua membutuhkan aman. Aman bukan hanya karena kita sehat, tapi kita butuh sehat. Aman bukan hanya ketika kita punya materi tanpa Tuhan. Kita butuh aman. Nah, aman ini saudara-saudara adalah kerinduan setiap orang beragama, setiap orang percaya. Saudara dan saya juga butuh aman. Bapak Ibu butuh aman? Amin. Butuh aman? Karena banyak orang sakit sedikit sudah tidak aman. Ekonomi sedikit terganggu, udah mulai tidak aman. Kenyataan kita diperhadapkan, apapun yang kita hadapkan sekarang ini kita membutuhkan rasa aman. Aman membuat kita bisa hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Hidup menerima dan hidup di dalam Tuhan bukan berarti kita tidak mendapat gangguan, tapi aman. Nah, saudara-saudara, untuk merasa aman dan dapat aman, kita memiliki pembacaan pagi hari ini dari Ulangan 15 ayat 5 dan 6 dan Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Mari kita perhatikan Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Yang pertama, jawabannya adalah untuk berkenan kepada Tuhan adalah melangkah dengan iman. Langkah dengan iman. Kita sudah sering mendengar iman. Tapi iman itu dibutuhkan kepada saudara dan saya. Saudara, kita perhatikan ayat 5 dan 6. Abraham orang pilihan Tuhan. Abraham orang yang setia kepada Tuhan. Tapi Abraham diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan yang prinsip masalah anak. Pergumulan kita bukan masalah anak, tapi anak di sini ditonjolkan sebagai satu bentuk kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Tanpa anak sering kita katakan tidak bahagia. Tapi Tuhan punya cara bagaimana untuk membahagiakan saudara dan saya. Siapa manusia yang tidak butuh bahagia? Saya butuh bahagia. Saya butuh rasa aman. Karena itu saya berpikir dengan ayat ini, Roh Kudus memberikan inspirasi kepada saya, aman dalam ketidakamanan. Tidak aman, tapi kenapa kita bisa aman? Tidak baik, tapi kenapa kita bisa baik? Saudara-saudara, firman Tuhan mengharapkan, saya mengharapkan kepada Bapak Ibu Saudara, setelah kembali ini kita memiliki rasa aman. Apapun pergumulan ekonomi kita, apapun pergumulan kesehatan kita, apapun pergumulan rumah tangga kita, bersama dengan Tuhan kita memiliki aman. Amin. Aman. Amin. Saudara-saudara, jawabannya adalah yang pertama, melangkah kita dengan iman, percaya kepada Tuhan. Abraham bergumul. Saudara-saudara, orang percaya juga sepanjang amat bergumul. Tidak berarti dapat anugerah lalu santai, lalu tidak berpikir, lalu tidak berbuat, tidak bertindak. Kita bertindak dan kita berbuat karena ada iman yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Iman membuat kita melangkah untuk menuju rasa aman, memiliki tidak aman, memiliki rasa aman. Saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Saya diberkati dengan ayat 6 ini. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan. Saudara, langkah yang pertama untuk memiliki aman itu. Saudara, sekarang kita berjumpa dengan banyak orang tidak aman. Di mana-mana orang mengalami tidak aman, mengalami gangguan, mengalami tekanan. Tapi Tuhan ketika Dia memberikan anugerah, memberikan keselamatan kepada saudara dan saya, Dia tidak mengabaikan, Dia tidak melupakan saudara. Saudara-saudara, Abraham melakukan satu tindakan aman, yaitu dia percaya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun sulit untuk dimengerti, tetapi percaya walaupun tidak mengerti kita percaya. Walaupun tidak paham, tapi kita percaya bahwa Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah keliru, Allah tidak pernah gagal. Percaya bukan berarti ketika kita semua mendapatkan sesuatu, kita mengerti. Banyak yang tidak kita bisa mengerti, tapi ketika kita menyerahkan, melangkah, percaya kepada Tuhan, maka kita merasa aman. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan iman kepada saudara dan saya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 1, dalam Ibrani 12 ayat 2, dalam 2 Petrus 1 ayat 1, iman itu adalah keadilan Tuhan. Katakan amin. Iman itu keadilan Tuhan. Tuhan adil. Menerima Kristus, menjadi orang percaya tidak mudah. Menjadi orang percaya itu bukan karena prestasi, kemampuan, kemauan saudara dan saya. Menjadi orang percaya karena anugerah. Menjadi orang percaya karena kebaikan dan kehendak Tuhan. Tapi untuk mengerti itu,
Tidak serta-merta kita bisa 100%, kita bisa mudah. Karena itu dalam perjalanan hidup orang percaya, tidak sedikit ada gangguan, kita bisa goyang. Tapi pagi hari ini kita diingatkan bahwa bagaimana caranya kita menyenangkan Tuhan. Yaitu percaya. Bukan dengan segala kekuatan dengan materi kita. Percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Abraham dia percaya kepada Tuhan. Ayat 5 Bapak Ibu, Tuhan membawa Abraham untuk menghitung sejumlah bintang. Tapi tidak bisa dipercaya. Sulit untuk Abraham percaya. Tapi Abraham melakukan penundukan diri. Kenapa Abraham bisa? Kenapa orang percaya bisa? Bukan karena orang percaya punya kemampuan lebih daripada yang lain. Tapi karena orang percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diberikan iman. Iman untuk mengerti keselamatan. Iman untuk mengerti kenapa ini terjadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu tahu yang menemukan trigonometri, yang menemukan ilmu fisika, aljabar, itu dia meraih gelar doktor umur 24 tahun. 3 doktor ilmu eksakta. Luar biasa. Yang menemukan matematika. Lalu saudara, umur 29 tahun, dia diminta untuk melakukan sebuah seminar ilmu eksakta. Ketika dia menyampaikan seminar ilmu eksakta, tiba-tiba badannya ini stroke separuh dan merasa tidak nyaman dan dia mengalami lumpuh, sebelah lumpuh dia. Dia bingung, kok masih muda dia mengalami kelumpuhan. Kok masih muda dia mengalami gangguan. Ini orang Perancis ini dia tidak kenal Tuhan. Dia tahu Tuhan, tapi dia tidak kenal Tuhan. Belum tentu kita tahu Tuhan, tapi kita kenal Tuhan. Kalau bukan iman yang Tuhan berikan kepada kita, lalu iman itu membuat kita percaya kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi dengan Blaise Pascal, ilmu matematika? Saya pernah jadi guru les matematika. Sulit sekali mengajar matematika. Kadang-kadang mati-matian untuk mengajarkan anak-anak matematika. Tapi saya punya trik, saudara-saudara. Sebelum saya sekolah teologi, saya guru matematika. Saya ngajarkan anak itu berdoa dulu. Saya katakan kepada anak les murid saya, yang penemu matematika, hidupnya mati-matian untuk hidup ini. Apalagi saya yang bukan milik matematika. Mari kita berdoa. Saya berdoa dan saya urapi anak itu. Puji Tuhan. Angkanya tidak memalukan. Dari 5 bisa menjadi 8. Tapi ada proses. Iman itu melakukan, iman mengerjakan. Umur 29 tahun dia lumpuh. Umur 39 tahun penemu matematika yang menemukan trigonometri meninggal mendadak. Sangat mengagetkan dunia eksakta. Dunia ilmu matematika kehilangan seorang yang cerdas luar biasa. Ketika dia meninggal Bapak Ibu. Ketika dia meninggal kakaknya menemukan secari kertas di mantel. Tulisannya apa? Di mantel itu ada tulisan sebelum dia meninggal. Terjemahan bebasnya bunyinya begini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menemukan ilmu eksakta. Sekarang aku sudah menemukan ilmu yang eksakta itu yang sebenarnya. Yaitu di dalam Kristus. Dia tidak sempat ungkapkan. Tapi imannya sebelum dia meninggal dia nggak tahu. Kalau dengan surat itu dia dipanggil Tuhan. Tapi dia meninggalkan sebuah secari kertas dengan prinsip iman. Bukan karena aku yang menemukan ilmu eksakta. Tapi Tuhan yang menciptakan ilmu eksakta. Dan Tuhan yang menemukan hidupku. Dia meninggal. Tapi waktu dia meninggal suratnya menurut saya waktu saya baca riwayat hidupnya. Itulah iman. Iman itu adalah penundukan diri. Melakukan segala sesuatu. Walaupun sulit kita untuk lakukan. Tapi kita lakukan karena sekali lagi Allah itu ketika memanggil saudara dan saya. Allah menetapkan pelayanan. Allah menetapkan gerejanya. Allah menetapkan saudara sebagai orang percaya. Bukan kemauan gereja saya jadi orang percaya. Bukan kemauan saudara dan saya jadi orang percaya. Tapi karena anugerah Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan. Karena kasih Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan. Dan Tuhan itu tidak bisa dijamah sebatas pengetahuan. Penemu ilmu matematika, ilmu eksakta. Tidak serta-merta otomatis dia mengerti Tuhan. Memahami Tuhan. Walaupun Tuhan menuntut kita untuk mengerti. Tapi kalau tanpa iman. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur. Iman kita ini bukan iman sembarangan. 2 Petrus 1 tadi saya katakan. Bahwa iman itu adalah keadilan Allah. Allah cukup adil.
Ketika kita menghadapi pergumulan berat, keadilan Allah, Allah memberikan iman. Supaya dalam pergumulan kita, tantangan hidup kita, halo jemaat, kita tidak menyerah dengan keadaan. Dan Ibrani 12 ayat 2, Ibrani 12 ayat 2 menjelaskan bahwa iman itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi iman itu foundernya, owner iman, founder yang punya iman itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang memiliki iman, sumber iman daripada Tuhan. Saudara, berani nggak kita bilang Allah itu bisa gagal? Bisa nggak kita bilang Allah bisa meleset? Allah tidak tepat? Saya sangat percaya Allah sangat tepat. Dan dia tepat waktu memberkati saudara. Dia tepat waktu menjaga, melindungi kehidupan kita. Nah saudara-saudara, jawabannya untuk aman di dalam ketidakamanan. Saya Bapak Ibu, saudara-saudara, saya 14 tahun punya sakit ginjal. Tidak dioperasi tapi saya terus minum obat. Sampai sekarang saya punya kekuatan bisa berdiri di tempat ini. Sekalipun saya dosen, sekalipun saya pendeta gembala sidang. Tapi saya harus melakukan tindakan iman itu. Saya percaya kepada Tuhan. Dan percaya itu menuntut kita untuk berpikir. Saudara, berpikir itu anugerah. Lebih baik kita berpikir walaupun tidak mengerti, daripada tidak mengerti, tidak berpikir. Lebih baik kita belajar walaupun banyak hal yang kita pelajaran tidak mengerti, daripada kita tidak mengerti lalu tidak belajar. Kita bersyukur kita belajar dan kita mengerti. Saudara-saudara, 14 tahun lebih saya sakit ginjal. Dan kalau dalam kondisi yang kumat, batunya itu keluar seperti kacang hijau. Tapi saya bertindak dengan iman. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada saya. Karena itu saudara, saya merasa aman. Walaupun bisa aja saya sakit. Walaupun pendeta masih bisa sakit. Saudara masih bisa sakit. Tapi kenapa aman? Halo? Kenapa rasa aman? Aman itu menunjukkan kesaksian hidup orang percaya. Orang lain lihat. Di sana ada yang sakit, di sini sakit, di sana ada tantangan, di sini ada tantangan. Tetapi kenapa gereja Isa Al-Masih Kudus, kenapa orang percaya sepanjang abad bisa kuat, bisa bertahan? Karena kita hidup tidak sembarangan. Hidup kita adalah hidup menyerahkan hidup kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudara. Bagaimana menyenangkan Tuhan, bertindak dengan langkah iman. Suatu hari, Bapak Ibu, suatu hari seorang istri Nabi dalam 2 Raja-Raja 4. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Satu hari istri Nabi, dia datang kepada abdi Tuhan namanya Elisa. Elisa, suamiku sudah meninggal dan aku ada masalah. Rupanya waktu suaminya meninggal ada ditinggalkan hutang. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 tidak dijelaskan hutangnya bagaimana. Pokoknya ada beban yang ditinggalkan kepada istri. Lalu kata Elisa, apa yang harus saya perbuat? Bapak Ibu dengar. Terus Elisa katakan, apa yang harus saya perbuat? Perempuan itu bertanya, apa yang saya harus buat? Karena ada orang menagih hutang kepada saya tidak punya apa-apa. Saya punya pergumulan. Dan kalau saya tidak bayar hutang itu, maka orang itu akan mengambil 2 anak ibu janda itu menjadi budak. Bagi seorang ibu janda, anak itu sangat berharga. Lalu Elisa katakan, ambil tempat minyak. Tempayan minyak. Tempayannya isinya kosong. Lalu dibawanya, Nabi Elisa bilang, coba ambil sebanyak mungkin. Ketika diambil saudara-saudara, sebanyak mungkin, ditutup pintu. Lalu dia berdoa. Dan kata Elisa, tuangkan. Tuang bagaimana? Tidak ada minyak. Tuang gimana? Tapi istri Nabi ini, perempuan ini, dia bertindak, dia percaya. Karena Tuhan berpesan kepada Elisa. Dan Elisa, Nabi juru bicara Allah, dia menyampaikan. Lalu ketika dituangkan, sampai buli-buli, sampai tempayan itu penuh, Nabi itu berkata begini, masih ada lagi tempat enggak? Tidak ada. Semua sudah penuh. Keluarlah, pergilah dan bayarlah hutangmu. Hutang tidak langsung berdoa dalam nama Yesus, uang turun dari sorga. Tapi kita punya akal, kita punya tindakan iman. Kita percaya kepada Tuhan.
tindakan iman seorang ibu janda, tindakan Abraham itu adalah sebuah tindakan bagaimana menyenangkan Tuhan. Walaupun perjalanan hidup rasanya sulit, rasanya berat, tapi hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat Ulangan jemaat, mari kita buka Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Saudara, Tuhan berkata kepada Musa, dan Musa mengatakan kepada orang Israel, maka sekarang hai orang Israel, apa yang dimintakah padamu oleh Tuhan Allahmu? Tuhan minta, halo Bapak Ibu, Tuhan minta kepada saudara dan saya. Tuhan tidak minta materi, tapi Tuhan minta hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan minta adalah ibadahmu yang setia, kasihmu yang sungguh, kesetiaanmu yang sungguh. Kasih setia. Ada dua hari ini penting sekali bagi saudara dan saya. Yang pertama tadi saya katakan, melangkah dengan iman. Di depan kita rasanya sulit. Saya berjalan dalam sakit ginjal, tapi saya bersyukur Tuhan sembuhkan. 14 tahun dengan ribuan batu keluar. Dan saya percaya saya melangkah dengan iman. Dan iman itu milik Tuhan. Saya memiliki yang Tuhan berikan kepada saya. Iman jauh lebih daripada harta apapun yang ada di dalam dunia. Orang yang memiliki iman, dia melakukan tindakan iman, dia percaya kepada Tuhan, saya percaya dia akan aman. Yang berikutnya saudara, lakukan itu dengan kesetiaan, beribadah. Perjanjian baru katakan, latihlah dirimu beribadah. Latih, rasanya sulit, kita akan bertanding di sana kalau kita tidak ikut latihan. Pertandingan itu menentukan latihan. Tapi banyak orang tidak mau ikut latihan, tapi mau bertanding. Siapa yang mau bertanding? Di depan kita banyak pertandingan iman. Di depan kita banyak pertandingan keuangan. Di depan kita banyak pertandingan bagaimana menyenangkan Tuhan. Di depan kita banyak pertandingan bagaimana supaya keluarga kita baik dan beres. Itu pertandingan. Tapi saya percaya dengan melangkah iman, dengan bersikap iman, dengan kita setia kepada Tuhan, setia beribadah, sungguh beribadah. Saya percaya itu adalah sebuah proses latihan yang nantinya kita akan menjadi pemenang. Tergantung saudara dan saya mau setia atau tidak. Tapi saya percaya kita sepakat hari ini. Mari kita menyenangkan Tuhan dengan melangkah dengan iman dan kita menunjukkan sikap kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Kami percayakan pergumulan, tantangan dan harapan Gereja Isa Al-Masih Kudus bersama dengan hamba-Mu yang Kau tetapkan sebagai gembala jemaat. Dengan tim, dengan jemaat. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati iman kami supaya di tengah harapan kami perjalanan ini tidak berhenti. Tapi kami terus menatap ke depan. Ada terobosan, melangkah dengan iman, menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya sekalipun di depan kami segudang persoalan. Tapi persoalan itu kami dapat tembus dalam nama Yesus yang memberikan iman kepada kami. Kemenangan karena anugerah. Dan kami merespon dengan iman. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, amin. Melangkah dengan iman, alami kuasa Tuhan dan senangkan hati Tuhan senantiasa. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Albert Luho yang sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk menyampaikan pelayanan firman Tuhan di ibadah sesi pertama ini dan nanti jam 10 apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau ambil double porsi, silakan hadir nanti jam 10. Beliau akan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Tuhan memberkati bersama dengan tim yang sudah ada. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui warta Jumat ini.
Yang pertama, kami ingin seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan dari mahasiswa Surnegio tadi, kita mendapat undangan untuk mengikuti seminar gratis dengan pembicara Bapak Albert besok hari Senin, bertempat di GSJPDI Bukit Sion. Apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang berminat untuk hadir seminar ini, silakan mendaftarkan diri dan informasi secara lengkap saudara dapat ikuti melalui Warta Jemaat ini. Itu. Kemudian kami ingin mengundang untuk kesekian kalinya 2 calon mempelai yang akan melakukan pemberkatan nikah tanggal 27 dan tanggal 2 Desember. Yang pertama pasangan Titus dan Desi. Apakah hadir? Yang kedua, pasangan antara Surya dan Kristi. Tidak hadir. Ya, kita doakan mereka proses perjalanan pemberkatan nikah ini berjalan dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Itu yang selanjutnya, saudara bisa ikuti beberapa jadwal ibadah raya, ibadah perayaan Natal. Dan mulai minggu depan, tepatnya tanggal 29 November, akan dibagikan kupon. Saudara-saudara sidang jemaat bisa menentukan pilihan atas melalui kupon-kupon itu atas kehadiran saudara di dalam perayaan Natal itu. Ditekankan sekali lagi demi memenuhi prokes, ketaatan kita terhadap prokes, mohon setiap jemaat hadir cukup dalam 1 event. Jadi enggak perlu double supaya kita tetap aman dan nyaman. Ya, itu saja yang dapat disampaikan, lainnya saudara bisa ikuti informasinya melalui Warta Jemaat. Sekarang kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Sebelum kita berdoa yang berulang tahun, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir selain tamu-tamu kita? Apakah ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini? Tidak ada ya? Ya, kita berdoa untuk yang berulang tahun. Silakan yang merasa berulang tahun di pekan kemarin sampai hari ini. Silakan bangkit berdiri. Oke. Ada satu, ya Pak Yopi, gitaris kita ini. Ada lagi? Yang lainnya? Oke. Siapakah dirimu? Lupa. Becky. Becky. Oke. Ada Becky di sini? Ada lagi yang lainnya? Hah? Michelle, mana Michelle? Mulmet, berdiri dong. Itu dia. Oke. Ada Michelle, ada Becky, ada Yopi, ada yang lain lagi? Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini juga berbaring lemah tubuh, sakit. Kiranya Tuhan juga akan lawat saudara-saudara kita untuk menyatakan pertolongannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk yang berulang tahun. Saudara-saudaraku yang berulang tahun, kiranya Tuhan terus menyatakan kasih dan kuasa-Nya di dalam hidupmu. Alami penyertaan Tuhan, alami kehadiran Tuhan di dalam hidupmu, menyapa hidupmu, untuk benar-benar engkau memahami betapa besar kasih setia rahmat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Di hari spesial di ulang tahunmu, kiranya Tuhan juga akan menyatakan berkat-Nya secara spesial dalam hidupmu. Kiranya Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu melalui kesehatan, pekerjaan, studi, rumah tangga, keluarga, usaha, dagang, apapun yang kamu lakukan di dalam Tuhan. Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan disenangkan. Tuhan memberkati engkau saudara-saudaraku yang berulang tahun. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa dalam surga, kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang saat ini berbaring lemah tubuh dan senantiasa terus berharap akan pertolongan-Mu sesuai dengan kadar iman percaya mereka kepada Engkau Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka untuk menyatakan kuasa-Mu, mengangkat segala beban hidup mereka. Engkau gantikan dengan keteguhan iman untuk mengalami Engkau, mengalami kuasa-Mu, mengalami mujizat-Mu. Apapun yang mereka lakukan sebagai sebuah tindakan iman, untuk minum obat, melakukan pemeriksaan medis dan sebagainya, Tuhan sucikan, kuduskan semua sarana prasarana medis ini menjadi sarana kesembuhan dari Tuhan kepada anak-anak-Mu, dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami menyadari kehadiran-Mu akan membuat kami kuat di dalam menghadapi apapun juga. Kau sudah memberikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Bila kami sadar tanpa iman kami tidak mampu dan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami, memampukan kami untuk bisa melakukan segala sesuatu. Melalui hamba-Mu kami diberkati firman yang sudah disampaikan ini. Oleh karena itu hari ini Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau sangat baik dan amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga merasakan pimpinan kasih, penyertaan dan berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam hidup kami, sehingga memungkinkan kami pada hari ini bisa memberikan persembahan maupun perpuluhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan kasih yang sejati, maka disitulah kami akan bisa melihat bahwa Engkau tidak berdiam diri. Engkau akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami boleh menyerahkan diri kami. Takut akan Tuhan, itulah permulaan daripada segala hikmat. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus dipilihnya. Itulah sebabnya Tuhan hari ini, bila Engkau sendiri yang menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan akan Tuhan buat berhasil, sehingga nama Tuhan saja yang kami tinggikan, kami muliakan untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shine like stars above, shining in your light, guided by your love, like the fire burning us, burning like the star, as we glorify, show your kingdom God. We will shine, shine like stars above, shining. Fire burning us, burning like the star, as we glorify, show your kingdom come. Oh,